Hai semua, apa kabarnya? Hari ini saya bikin Korean bread kekinian nih. Tuh lihat, rotinya lembut banget kan? Mau tahu resepnya? Jangan lupa subscribe dulu dan klik tanda loncengnya ya. Yuk kita membuatnya. Bahannya 125 ml air, 250 gram tepung terigu protein tinggi, 15 gram susu bubuk, 40 gram gula halus, 30 gram margarin, 1 butir kuning telur, 1 sendok teh ragi, setengah sendok teh pelembut, dan seperempat sendok teh garam. Pertama kita buat air raginya, tambahkan gula pasir, masukkan raginya, aduk rata sampai gula pasirnya larut. Kita diamkan selama kurang lebih 5-10 menit. Untuk airnya gunakan saja air suhu ruang. Saya tidak menggunakan air dingin dan tidak menggunakan air hangat. Dalam satu wadah masukkan tepung terigu, susu bubuk, pelembut, dan garam. Untuk pelembutnya, jika di rumah teman-teman tidak punya, tidak digunakan juga tidak apa-apa ya. Aduk rata bahan kering sampai semuanya tercampur. Ini air ragi yang sudah saya diamkan selama kurang lebih 5 menit. Sudah berbuih seperti ini, tandanya raginya sudah aktif. Masukkan saja semua bahan cairnya ke dalam adonan. Kemudian tambahkan 1 butir kuning telur. Aduk rata. Jika sudah terasa berat, boleh menguleninya menggunakan tangan. Jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu. Mohon maaf, saya tidak menggunakan sarung tangan. Menurut saya lebih enak dan praktis menguleni dengan tangan seperti ini. Kita uleni sampai bahannya tercampur saja kurang lebih selama 2-3 menit. Setelah tercampur seperti ini, masukkan margarin. Diuleni sampai margarinnya benar-benar tercampur di dalam adonan dan adonannya tidak lengket di tangan juga tidak lengket di wadah selama kurang lebih 3-5 menit. Sampai adonannya tercampur seperti ini, tidak perlu harus sampai kalis ya. Kemudian kita buat bulat-bulat. Diamkan selama kurang lebih 60 menit dengan ditutup serbet atau plastik wrap. Setelah 60 menit atau 1 jam, adonannya didiamkan sudah mengembang seperti ini.
Kempiskan adonan, hilangkan semua udara yang ada di dalam adonan dengan cara diuleni seperti ini. Adonannya ini dia sudah lentur sendiri nih teman-teman. Sudah agak lentur dari sebelum kita diamkan ya. Lentur seperti ini, kemudian kita pindahkan di atas alas. Alasnya ini saya akan oles menggunakan margarin supaya tidak lengket atau bisa juga menggunakan minyak. Letakkan adonan di dalam alasnya, kemudian uleni sebentar supaya udaranya benar-benar keluar ya. Kemudian adonannya ini akan saya timbang. Satu adonan ini kira-kira menghasilkan berapa ya? Saya akan bagi menjadi sekitar 6 bagian. Sekitar 491. 491 tadi saya bagi 6 sekitar 80 sampai 82 gram masing-masing adonannya. Kemudian saya bagi seperti ini, saya potong menggunakan scraper ya. Bisa juga menggunakan spatula atau pisau. Jangan disobek-sobek adonannya supaya nanti seratnya tidak rusak. Bagi rata adonan sampai menjadi 6 bagian. Setelah dibagi, kita akan bulat-bulatkan adonan dengan cara dicubit seperti ini. Usahakan bagian atasnya itu benar-benar halus. Saya cubit-cubit seperti ini supaya bagian bawahnya itu nanti tidak terlepas. Adonan ini lentur ya teman-teman, jadi mudah untuk dibentuk. Supaya lebih halus saya rounding sebentar di bawah seperti ini. Biasanya saya suka cek-cek bagian belakangnya. Jika kurang rata, saya cubit-cubit sedikit dan saya rounding kembali. Nah, seperti ini. Saya cubit sedikit, saya rounding sebentar supaya benar-benar halus. Siapkan loyang yang sudah dioles tipis dengan margarin. Letakkan adonan di atas loyangnya seperti ini. Bulat-bulatkan kembali untuk semua adonannya ya. Diamkan kembali selama kurang lebih 30 menit dengan ditutup serbet atau ditutup dengan plastik wrap. Setelah 30 menit kita diamkan, adonannya sudah mengembang seperti ini. Kemudian bagian atasnya ini akan kita olesi dengan susu cair supaya nanti pada saat dipanggang adonan rotinya tidak terlalu kering. Usahakan gunakan kuas yang sangat lembut ya teman-teman supaya adonan rotinya itu tidak kempis atau tidak penyok. Bisa juga menggunakan botol spray, jadi susu cairnya itu dimasukkan ke dalam botol spray kemudian langsung semprotkan saja ke atas adonannya. Untuk kuasnya saya menggunakan kuas kecil saja seperti ini. Panaskan oven, untuk ovennya saya panaskan api atas bawah suhu 180 derajat selama kurang lebih 10 menit. Setelah dioles, diamkan sebentar supaya susu cairnya agak mengering, kemudian baru di oven. Di oven selama kurang lebih 20-25 menit sampai bagian atasnya itu kecoklatan dan rotinya matang.
Bahan untuk cream cheese-nya ada susu cair, keju yang sudah diparut, juga maizena. Siapkan panci dengan api sedang cenderung kecil, masukkan susu cairnya, kemudian keju yang sudah diparut. Sambil terus diaduk supaya bagian bawahnya tidak gosong dan kejunya larut. Setelah mengental dan kejunya agak larut seperti ini, masukkan maizena. Ini tadi maizenanya saya tambahkan 2 sendok makan susu cair sebelum saya masak tadi. Aduk-aduk sampai adonannya agak mengental, kemudian boleh matikan apinya. Panas-panas, langsung saja kita saring cream cheese-nya supaya mendapatkan tekstur yang jauh lebih halus. Jika teman-teman ingin tekstur kasar seperti ini, cream cheese ini tidak perlu disaring lagi ya, langsung sudah bisa digunakan. Kalau saya ingin cream cheese-nya itu agak lebih lembut, jadi saya saring dulu seperti ini. Jadi lebih halus dan lembut, sudah siap untuk digunakan. Saring untuk semua adonan cream cheese-nya. Supaya lebih mudah mengisi adonan cream cheese ke rotinya, saya masukkan ke plastik segitiga seperti ini. Sudah 10 menit di dalam oven, jika teman-teman ingin putar balik loyangnya juga boleh ya, supaya matangnya rata. Sampai matang kecoklatan seperti ini teman-teman, langsung saja kita keluarkan dari ovennya. Kemudian olesi menggunakan margarin atau butter supaya bagian atasnya tidak terlalu kering. Kemudian biarkan sampai rotinya benar-benar dingin. Untuk bahan olesan atau garlicnya, ini ada margarin yang sudah saya cairkan, bawang putih yang sudah saya potong cincang, parsley kering, 1 saset susu kental manis, 1 sendok makan madu, dan 1 butir telur. Siapkan wadah, masukkan margarin atau butter yang sudah dicairkan. Kemudian tambahkan 1 butir telur, diaduk rata. Tambahkan madu. Masukkan susu kental manisnya. Masukkan bawang putih. Daun parsley kering. Jika di rumah teman-teman tidak punya parsley kering, bisa diganti dengan parsley yang basah, dipotong cincang, atau jika tidak menemukan juga boleh diganti dengan seledri. Aduk sampai semua bahannya tercampur rata dan siap digunakan. Jika rotinya sudah dingin, sudah bisa kita potong. Nah, ini rotinya tuh gemuk-gemuk seperti ini ya teman-teman, dan dia tuh kokoh sekali. Sekarang kita potong, bagi 2 rotinya. Kemudian potong lagi menjadi 6 bagian.
Jadi seperti ini teman-teman. Tuh, dalamnya juga lembut nih. Oke, kerjakan untuk semua rotinya ya. Kemudian isi di sela-sela bagian rotinya menggunakan cream cheese seperti ini. Sudah semua rotinya saya isi, ini ada paper cup. Saya alasi supaya nanti pada saat diisi garlicnya, dia tidak tumpah-tumpah di loyang dan kelihatan lebih cantik. Langsung saja garlicnya ini kita siramkan atau kita olesi di atasnya seperti ini. Jangan lupa panaskan oven terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit. Untuk ovennya saya menggunakan api atas bawah suhu 180 derajat. Di oven kurang lebih selama 10 menit. Sudah matang Korean breadnya teman-teman. Ini harum sekali loh. Korean bread ini bisa juga dijadikan ide usaha rumahan loh. Untuk harga jualnya sesuaikan dengan bahan yang digunakan ya. Sekarang kita lihat teksturnya seperti apa nih. Tuh, lihat teman-teman. Yummy. Gak sabar nih Bunda mencobanya. Untuk rotinya ini lembut loh, tetapi kokoh. Sekarang Bunda mau cobain ya. Ini rotinya harum sekali teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Rotinya itu lembut, manis, dan gurih. Mantap deh pokoknya, wajib dicoba nih. Selamat mencoba membuat Korean bread homemade di rumah. Jangan lupa subscribe-nya ya, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Sampai jumpa lagi. Dadah!